Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maziatul Lailia, NIM 180321100084, kelas Penyuluhan Pertanian A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Penyuluhan Pertanian yang diampuh oleh Ibu Sri Ratna Triasari SPMP. Pada tugas ini, saya mengangkat judul pendekatan peran penyuluh dalam meningkatkan produktivitas tembakau di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Komoditas tembakau merupakan salah satu komoditas yang dibudidayakan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada komoditas ini memiliki permasalahan, yaitu diantaranya menurunnya mutu tembakau. Hal ini diakibatkan dari sumber daya manusia yang rendah, rendahnya kesuburan tanah, serta cuaca yang tidak mendukung. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistika tahun 2019 diketahui bahwa produksi tembakau pada tahun 2019 sebesar 12.764 ton. Produktivitas ini mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 yang diperkirakan hanya 9.800 ton. Mengapa diperkirakan seperti itu? Dikarenakan lahan tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung mengalami penyusutan seluas 4.600 hektar. Hal ini dikarenakan sejumlah lahan mengalami kerusakan serta pada kesuburan dan alih komoditas yang ditanam. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan adanya penyuluh yang memberikan penyuluhan pertanian meliputi pelatihan yang mengarahkan para petani. Sehingga pada program penyuluhan ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik wilayah, penduduk, dan potensi di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Yang kedua, apa saja permasalahan pada komoditas tembakau di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Yang ketiga, apa permasalahan yang sangat urgent dan harus segera diselesaikan pada komoditas tembakau di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Yang keempat, bagaimana identifikasi kelembagaan maupun organisasi yang ada di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Yang terakhir, bagaimana metode dan materi yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pada komoditas tembakau di Kabupaten Temanggung tersebut. Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan program pertanian ini. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui karakteristik wilayah, penduduk, dan potensi di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pada komoditas tembakau di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui permasalahan yang harus diselesaikan di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Yang keempat, untuk mengetahui identifikasi kelembagaan maupun organisasi yang ada di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Dan output atau luaran yang akan didapat apabila terlaksananya program penyuluhan ini adalah: yang pertama, mendapatkan hasil produktivitas pada komoditas tembakau yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mutu daun tembakau. Yang ketiga, meningkatkan tingkat kesuburan tanah di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Berikut hasil dan pembahasannya. Untuk yang pertama, yaitu gambaran umum lokasi penyuluhan. Pada karakteristik wilayahnya. Dalam penyusunan program ini, saya mengangkat wilayah Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Candiroto adalah salah satu dari 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung. Jarak Kecamatan Candiroto terhadap ke kota Temanggung yaitu 28 km dengan luas kecamatan ini yaitu 5.994 hektar. Wilayah Kecamatan Candiroto terletak pada ketinggian tanah rata-rata 861 meter di atas permukaan laut, sehingga dapat dikatakan kecamatan ini berada pada dataran tinggi. Sedangkan pada karakteristik penduduknya, penduduk pada Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung ini memiliki beragam bidang kelompok mata pencaharian,
Di antaranya yaitu pertanian, industri, bangunan, perdagangan, pengangkutan, jasa, dan lain-lain. Untuk mata pencaharian yang paling dominan yaitu sebagai pertanian, sebagai berprofesi dalam bidang pertanian. Sedangkan pada kelembagaannya, petani di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung ini memiliki organisasi yaitu kelompok tani. Kelompok tani ini di kabupaten ini berjumlah 1.540 kelompok. Selain pada kelembagaan kelompok tani, juga ada kelembagaan lain yaitu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI. Potensi Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung ini sangat besar dalam usaha tani tembakau, di mana kecamatan ini memiliki ketinggian 800 meter di atas permukaan laut sehingga cocok untuk ditanami tembakau. Pada subbab kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dibagi menjadi 3 yaitu isu permasalahan di lokasi penyuluhan, isu strategis, dan juga peta konsep penyuluhan. Pada isu permasalahan di lokasi penyuluhan ini terdapat beberapa permasalahan pada komoditas tembakau, yaitu diantaranya pertama keterbatasan sumber daya manusia, cuaca yang tidak menentu, rendahnya tingkat kesuburan tanah, meningkatnya biaya usaha tani karena degradasi daya dukung lahan, serta semakin meluasnya kerusakan sumber daya alam. Sedangkan pada isu strategis ini yaitu dari identifikasi isu akan dipilih lagi mana permasalahan yang paling urgent dan yang harus diselesaikan. Jadi berdasarkan permasalahan di atas, permasalahan yang harus segera diselesaikan yaitu rendahnya tingkat kesuburan tanah. Permasalahan ini menjadi permasalahan yang harus diangkat karena dalam permasalahan ini apabila dapat teratasi maka akan meningkatkan produktivitas komoditas tembakau serta memperpanjang masa subur tanah. Pada peta konsep penyuluhan, hal ini dimulai dari peran penyuluh. Peran penyuluh hal ini yaitu diantaranya pendampingan teknis, memberi contoh, pelatih, menyalurkan pengetahuan teknologi dan informasi. Tahapan-tahapan dalam peningkatan kompetensi yaitu melalui pelatihan dan praktek secara langsung, melalui pemberian dan penyediaan saprodi di wilayah terdekat, serta pengembangan organisasi dan perekonomian. Dalam dukungan lingkungan, yaitu berasal dari dukungan masyarakat sekitar, dukungan komunitas yaitu kelompok tani, serta penggunaan teknologi yang memadai. Peningkatan motivasi pada petani yaitu dengan pengadaan pupuk organik, pengenalan praktek sistem pengolahan tanah yang tepat, dan pemberian pupuk yang tepat. Dari tujuan program penyuluhan ini untuk penyuluh yaitu memperbaiki kemampuan mempersuasi, kesuksesan dalam berusaha tani, pengakuan petani sekitar. Sedangkan tujuan untuk kepada masyarakat sekitar yaitu peningkatan kesuburan tanah, yaitu yang pertama meningkatnya produktivitas tembakau, kemudahan dalam memperoleh saprodi terutama pupuk organik, serta kemudahan dalam menjalankan pertanian yang efisien dan efektif. Pada materi penyuluhan pertanian yang akan diberikan kepada petani masyarakat Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, yaitu yang pertama penguatan motivasi pada petani di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Penguatan motivasi ini dilakukan dengan tujuan petani meningkatkan kekuatan yang dapat menimbulkan tingkat antusias dan persistensi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pada penguatan ini dilaksanakan melalui melakukan kegiatan rutin pertemuan dengan petani, yaitu dengan mengenai perkembangan budidaya tembakau di Indonesia. Yang kedua, mendorong petani berpartisipasi aktif dalam penggunaan pupuk organik. Serta kegiatan kedua yaitu melakukan kegiatan pertemuan rutin dengan melalui pertama, pengenalan dan penyediaan pupuk organik sebagai campuran dengan pupuk kimia
untuk meminimalisir resisten pada tanah. Yang kedua, pemberian bimbingan pentingnya penggunaan pupuk organik dan diversifikasi komoditas yang ditanam untuk menjaga kesuburan tanah. Pada kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan pelatihan keterampilan. Hal ini diantaranya yaitu pembuatan pupuk kompos dan pupuk kandang. Dalam pembuatan pupuk kompos dan pupuk kandang ini dimulai dari langkah-langkah pada yang berbahan dasar dari penyediaan bahan-bahan untuk pupuk kompos, yaitu sekam padi, starbio, dan kotoran sapi. Ini dimasukkan ke dalam wadah, kemudian akan dilakukan pengadukan. Setelah itu dilakukan penutupan selama seminggu. Setelah itu dilakukan pengadukan lagi. Dan yang ketiga yaitu pengayakan dan pengemasan. Yang terakhir maksudnya. Serta pada kegiatan pelatihan dan keterampilan ini melalui pengolahan tanah dan pemberian pupuk. Dalam pengolahan tanah ini dilaksanakan dengan menggunakan alat pertanian berupa traktor yang minimal 2 kali pembajakan untuk mempersiapkan media terbaik bagi proses penanaman tembakau dengan menjaga kesuburan tanah. Sedangkan pada tahapan pemupukan dilakukan pemupukan satu dengan diperhatikan jenis dan dosis serta cara pemupukannya. Adapun pupuk yang digunakan dengan dosis 10 gram per batang. Sedangkan pada pemupukan yang kedua yaitu dengan umur tanaman 21 hari, yaitu dengan dilakukan pemupukan dengan dosis 5 gram per batang. Sekarang kita akan membahas mengenai rencana kegiatan penyuluhan pada program penyuluhan ini. Pada program penyuluhan ini ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu penguatan motivasi. Penguatan motivasi ini melakukan kegiatan rutin pertemuan yaitu dengan petani mengenai perkembangan budidaya tembakau di Indonesia yang akan dilaksanakan pada Januari 2021. Yang kedua yaitu mendorong petani berpartisipasi aktif dalam menggunakan pupuk organik, yaitu pelaksanaannya pada Januari 2021. Yang pada kegiatan kedua yaitu melakukan kegiatan pertemuan rutin. Hal ini diantaranya yaitu pengenalan dan penyediaan pupuk organik sebagai campuran pupuk kimia untuk meminimalisir resisten pada tanah yang akan dilaksanakan pada Februari 2021. Serta pemberian bimbingan pentingnya penggunaan pupuk organik dan diversifikasi komoditas yang ditanam pada pelaksanaannya yaitu Februari 2021. Pada kegiatan yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pelatihan keterampilan dalam pembuatan pupuk kompos dan pupuk kandang serta pengolahan tanah dan pemberian pupuk, yaitu pada Maret 2021. Yang keempat yaitu evaluasi yang dilakukan oleh penyuluh untuk mengetahui kegiatan penyuluhan tersebut sudah berjalan baik atau belum, yang akan dilaksanakan pada bulan April 2021. Dalam penyampaian tujuan dari program penyuluhan ini tentu butuh kerjasama dari masyarakat sekitar, pemerintah, serta para penyuluh itu sendiri, sehingga dapat dicapainya tujuan dari pelaksanaan ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.